Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mereview mengenai materi pembahasan pada saat perkuliahan Sosiologi Hukum yang diajarkan oleh Pak Muhammad Julijanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sosiologi hukum. Pada dasarnya, sosiologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris maupun analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial yang lainnya. Dalam mempelajari sosiologi hukum, terdapat dua hal besar yang harus diketahui, yaitu filsafat hukum dan ilmu hukum. Sosiologi hukum mempunyai kesamaan antara antropologi hukum yang mempunyai hubungan erat apabila dilihat dari objek utamanya, yaitu manusia, komunitas, peran, dan fungsi sosial maupun kebudayaannya. Sosiologi hukum terdapat adanya sosiologi hukum Islam yang berarti yang sangat membantu terhadap penalaran pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun permasalahan-permasalahan yang menyangkut pautkan keagamaan maupun hukum-hukum umum yang terdapat di masyarakat. Secara keseluruhan, umat Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sesuai dengan segala waktu dan tempatnya dijelaskan secara jelas baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam keragaman maupun kesatuan merupakan salah satu bahasan yang terpenting dalam disiplin ilmu. Sejarah sosial hukum Islam membahas mengenai ijtihad pada awal hukum Islam yang berguna, yaitu proses terbentuknya dan perkembangan mazhab fikih dalam penyaluran fikih dalam membuat undang-undang di negara muslim. Adapun mazhab fikih yaitu seperti mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dalam mempelajari sosiologi hukum Islam terdapat adanya pandangan idealisme dan realitas di mana dalam pandangan idealisme yaitu harus tunduk terhadap hukum, maka dalam pandangan realismenya sebaliknya, hukum harus mengikuti realitas yang ada. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang diatur oleh baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesosialan itu tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ayat-ayat atau kandungan-kandungan baik di hadis maupun Al-Quran. Sedangkan dalam perubahan sosial dan hukum Islam itu saling berkaitan antar satu sama lain. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam tersebut dapat menjadi adat suatu kebiasaan dalam suatu ruang lingkup masyarakat. Pada dasarnya, hukum Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengutus bahwasannya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Gua Hiro pada hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, di mana pada saat itu ayat-ayat Al-Quran tidak langsung turun secara berbarengan, tetapi berangsur-angsur dalam menetapkan suatu adanya hukum. Adapun dalam menetapkan adanya hukum-hukum itu Islam yaitu membuat 4 asas dasar, yaitu di mana dalam menerapkan hukum Islam terdapat 4 dasar, yaitu bahwasannya dalam menetapkan hukum agama Islam yaitu menyesuaikan, tidak langsung ditetapkan bahwa hukum itu haram atau halal, bahwasannya melihat kondisi serupa bagaimana keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri. Itu undang-undang ataupun peraturan, hukum Islam melihat bagaimana kondisi masyarakat tersebut menerima bahwasannya tidak ada kesalahan antar satu sama lain. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lanjutkan pada zaman sahabat, yaitu zaman sahabat, yaitu terutama difokuskan ke dalam pada masa
kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, hukum-hukum Islam merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat, di mana secara jelas diterangkan pada Quran surah An-Nisa ayat 59, di mana pada saat itu apabila tidak terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum yang tidak terdapat baik dalam Al-Quran hadis, maka bahwasanya para pemimpin-pemimpin tersebut bisa membuat peraturan-peraturan yang disahkan secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6 yang membahas mengenai hukum Islam di zaman tabi'in dan tabi'in. Pada pembahasan materi ini memuat mengenai pengertian, sejarah, dan sumber hukumnya. Tabi'in berarti orang Islam yang masa hidupnya setelah sahabat Nabi. Tabi'in juga sering disebut sebagai murid sahabat Nabi. Sedangkan tabi'in adalah pengikut atau murid dari tabi'in. Zaman ini dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 200 Hijriah atau 820 Masehi pada pertengahan masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana saat itu kondisi sosial politiknya memunculkan sesuatu yang baru sebab adanya sifat signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Sumber hukum yang dipakai pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan yang terakhir adalah Qiyas. Selanjutnya yaitu materi ke-7 yang membahas mengenai hukum Islam pada zaman mazhab. Di materi ini menjelaskan mengenai 4 mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, dan mazhab Syafi'i. Yang di setiap mazhab tersebut memiliki sumber hukum yang beragam, namun tetap menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama. Yang selanjutnya yaitu materi ke-8 yang membahas mengenai hukum Islam di masa taklid. Taklid di sini memiliki arti mengikuti pendapat mustahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Secara umum, sebab-sebab munculnya taklid ini adalah yang pertama, sikap fanatisme berlebihan pada mazhab tertentu. Yang kedua, terbelenggunya kebebasan berpikir akibat tertutupnya pintu ijtihad. Dan yang tiga, stabilitas politik pemerintahan merosot sehingga perhatian pemerintah terhadap perkembangan keilmuan atau aktivitas ilmiah berkurang. Taklid bagi orang awam atau orang-orang yang belum mencapai derajat ijtihad adalah hukumnya wajib. Selanjutnya yaitu materi ke-9 yang membahas mengenai hukum Islam di masa modern. Masa ini dimulai pada 1800 Masehi. Modern secara pengertian dapat diartikan sebagai pembaruan atau adanya sesuatu yang berubah. Banyak tokoh pemikiran Islam modern, salah satunya yaitu Al-Afghani, yang pokok pikirannya yaitu menyerukan umat Islam untuk bersatu dengan non-muslim dalam negara Islam tanpa diskriminasi, menghentikan pertikaian kelompok Syiah dan Sunni, dan mewujudkan tujuan tersebut yang membentuk pan-Islamisme. Dan selanjutnya yaitu materi ke-10 yang membahas mengenai interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial di sini diartikan sebagai syarat utama terjadinya suatu aktivitas dan integritas sosial, dan gejala sosial berarti suatu masalah yang mempengaruhi dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Adapun syarat terjadi interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi adalah yang pertama imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Begitupun pengendalian gejala sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai upaya yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan atau paksaan, persuasifme, ataupun koersif. 11 mengenai hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Adapun karakteristik hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama yaitu sempurna, yang kedua yaitu hukum Islam bersifat elastis, dan yang ketiga hukum Islam bersifat wataniyah, menempuh jalan tengah, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan. Selanjutnya hukum Islam bersifat universal dan dinamis. Dan terakhir hukum Islam
bersifat sistematis dari pernyataan bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang berjalan secara logis dalam pikiran manusia. Bab 12 mengenai hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Adapun beberapa fungsi hukum dilihat secara umum, yaitu pertama, fungsi hukum sebagai kontrol sosial. Kedua, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Keempat, hukum sebagai sarana politik. Dan kelima, fungsi hukum sebagai integrator. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat diantaranya: pertama, hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistematis dengan sekian proses lain dalam masyarakat. Kedua, hukum menjaga prediktabilitas dalam masyarakat. Ketiga, hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Keempat, hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Dan yang kelima, hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Bab 13 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan hukum diantaranya: 1. Faktor hukum sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan. Bab 14 mengenai pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan dalam masyarakat atau yang kita sebut dengan perubahan sosial diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial ini menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis. Namun, perubahan sosial masyarakat itu tidak terjadi begitu saja. Dalam masyarakat, penyebab perubahan sosial ini sering mengubah lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan ini akan mempengaruhi keseimbangan sosial yang ada. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.